Pertemuan takdir yang menggetarkan jiwa. Kisah ini bermula dari sebuah melodi yang menyatukan dua jiwa, Valen dan Mila, dalam sebuah ikatan musikal yang sangat sakral. Di bawah langit industri hiburan yang penuh dengan persaingan, mereka dipersatukan oleh harapan netizen yang melihat adanya percikan asmara serta harmoni yang tak terbantahkan. Lagu duet yang mereka persembahkan bukan sekedar deretan nada, melainkan sebuah narasi tentang takdir pertemuan yang telah digariskan oleh semesta selama 7 bulan terakhir. Kehadiran mereka membawa warna baru bagi dunia dangdut, menciptakan sebuah magnet emosional yang mampu menarik perhatian jutaan pasang mata di seluruh pelosok negeri ini. Mereka bukan sekedar penyanyi, melainkan simbol dari sebuah janji setia yang tertuang dalam setiap bait lirik yang mereka lantunkan dengan penuh perasaan hingga menyentuh relung hati terdalam bagi siapapun yang mendengarkannya secara langsung. Lahirnya sahabat Milen di tengah badai. Kekuatan cinta dan dukungan dari masyarakat akhirnya melahirkan sebuah komunitas besar yang menamakan diri mereka sebagai Sahabat Milen. Nama ini bukan hanya sekedar label penggemar, melainkan sebuah gerakan dukungan yang lahir dari gabungan nama Valen dan Mila sebagai bentuk dedikasi tanpa batas. Valen, yang kini dijuluki sebagai Sang Pangeran Dangdut Indonesia, menyadari bahwa setiap keberhasilan yang ia raih adalah buah dari doa-doa tulus yang dipanjatkan oleh para penggemarnya. Hubungan antara sang idola dan pendukungnya ini menciptakan sebuah energi luar biasa yang mampu mengubah tantangan menjadi peluang besar di panggung nasional. Mereka adalah pilar kekuatan yang tetap berdiri tegak meski badai kritik dan tekanan industri mencoba menggoyahkan langkah kaki mereka. Kehadiran Sahabat Milen telah membuktikan bahwa kekuatan solidaritas mampu membawa seorang talenta muda menuju puncak kejayaan yang sangat benderang. Dedikasi tanpa batas di ruang rekaman. Di balik gemerlapnya lampu panggung, terdapat perjuangan sunyi yang dilakukan dengan penuh keringat dan air mata di dalam ruang rekaman sempit. Mila, dengan segala kerendahan hatinya, mengaku bahwa ia tidak ingin bermain-main dalam mempersembahkan karya ini kepada publik yang sudah menantinya. Ia melatih vokalnya setiap hari tanpa kenal lelah, memastikan setiap desah napas dan teknik vokal berada pada titik kesempurnaan yang paling maksimal. Meskipun jadwal mereka sangat padat dan nyaris tidak menyisakan ruang untuk beristirahat, dedikasi mereka tetap membara demi memuaskan dahaga rindu para penggemar setianya. Lagu ini adalah bukti nyata bahwa sebuah karya seni yang dihasilkan dari hati akan selalu menemukan jalan menuju hati yang lain. Komitmen yang kuat ini menjadi fondasi utama bagi mereka untuk terus melangkah maju, menghadapi segala rintangan yang mungkin akan menghadang di masa depan industri musik yang sangat keras ini. Keajaiban kilat dalam proses kreativitas. Sebuah keajaiban terjadi di tengah kesempitan waktu ketika proses rekaman lagu duet tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Bayangkan, hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, harmoni yang indah berhasil tercipta. Seolah-olah semesta memang sedang mempermudah jalan bagi mereka berdua. Valen hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk menuntaskan bagian vokalnya, dengan teknik yang sangat mumpuni dan penuh penghayatan. Kecepatan ini bukanlah tanda dari sebuah keterburuan, melainkan bukti dari profesionalitas tinggi dan bakat alami yang sudah mendarah daging dalam diri mereka. Proses yang lancar ini dianggap sebagai berkah dari Tuhan yang menandai bahwa lagu tersebut memiliki energi positif yang kuat untuk meledak di pasaran. Kelancaran ini menjadi kejutan manis bagi tim produksi yang terpukau melihat betapa sinkronnya chemistry antara Valen dan Mila di depan mikrofon studio yang sangat dingin tersebut. Air mata kemenangan di panggung DA7. Malam Grand Final Dangdut Akademi 7 menjadi saksi bisu atas sebuah drama emosional yang menggetarkan seluruh pemirsa televisi di tanah air. Saat nama Valen Akbar diumumkan sebagai juara kedua, suasana mendadak menjadi hening dan penuh dengan haru yang sangat mendalam. Valen tidak kuasa menahan aliran air mata yang jatuh membasahi pipinya, sebuah luapan emosi dari perjuangan panjang yang dimulai dari audisi hingga menembus posisi puncak. Namun, air mata tersebut bukanlah tanda dari sebuah kesedihan atas kegagalan meraih posisi pertama, melainkan air mata syukur atas pencapaian yang terasa jauh lebih besar dari sekadar angka. Baginya, berdiri di panggung megah tersebut sudah merupakan sebuah kemenangan jiwa yang sangat luar biasa. Momen emosional ini menjadi bukti bahwa kerja keras, konsistensi, dan doa yang tak terputus tidak akan pernah mengkhianati hasil akhir yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta bagi setiap hambanya.
Banjir hadiah mewah bagi sang runner-up. Meski secara administratif menempati posisi kedua, perolehan hadiah yang dibawa pulang oleh Fallen membuat publik tercengang karena kemewahannya. Ia tidak hanya mendapatkan uang tunai sebesar 200 juta rupiah, tetapi juga berbagai fasilitas yang akan menjamin masa depannya di industri hiburan nasional. Mulai dari bonus single perdana yang siap diproduksi, medali perak yang berkilau, hingga beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan di Institut Media Digital. Tidak berhenti di situ, Fallen juga mendapatkan fasilitas apartemen siap huni selama 1 tahun, serta kontrak eksklusif dengan manajemen artis dan label musik ternama. Semua fasilitas ini adalah senjata lengkap bagi Fallen untuk segera melakukan akselerasi dan tancap gas di industri musik dangdut nasional. Hal ini membuktikan bahwa kualitas seorang bintang tidak hanya ditentukan oleh gelar juara 1, tetapi juga oleh nilai komersial dan talenta besar yang dimilikinya di mata para profesional. Dukungan rakyat juara di hati masyarakat. Di dunia maya, gelombang dukungan terus mengalir deras memenuhi kolom komentar media sosial dengan pesan-pesan yang sangat menyentuh hati. Para penggemar dengan tegas menyatakan bahwa bagi mereka, Fallen adalah juara yang sesungguhnya meski secara hasil resmi ia berada di posisi kedua. Netizen menyebut bahwa fenomena Fallen adalah sejarah baru di mana seorang runner-up mendapatkan perhatian dan fasilitas yang setara atau bahkan melebihi juara utama. Kalimat "menyala Fallen" menjadi slogan yang bergema di mana-mana sebagai bentuk apresiasi atas kepribadiannya yang santun dan bakatnya yang luar biasa. Dukungan moral yang masif ini menjadi modal berharga bagi Fallen untuk tetap percaya diri dalam menapakkan kakinya di industri musik yang penuh persaingan. Kasih sayang masyarakat yang begitu tulus ini menunjukkan bahwa koneksi emosional yang dibangun Fallen selama kompetisi telah berhasil menciptakan ikatan batin yang sangat kuat dengan seluruh rakyat Indonesia. Sambutan kenegaraan dari Gubernur Jawa Timur. Kepulangan Fallen ke tanah kelahirannya disambut dengan kemegahan yang menyerupai penyambutan seorang pahlawan nasional yang baru pulang dari medan perang. Di Surabaya, ia diterima langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang memberikan pujian setinggi langit atas prestasi yang diraihnya. Gubernur menyatakan bahwa Fallen adalah berlian dari Pamekasan yang memiliki talenta sangat langka, karena tidak hanya piawai bernyanyi, tetapi juga menguasai berbagai alat musik. Kesantunan budi pekerti Fallen di atas panggung menjadi nilai tambah yang membuatnya sangat dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat di Jawa Timur. Pemerintah daerah memberikan apresiasi penuh dan mendoakan agar karir Fallen terus melejit tinggi hingga ke kancah internasional. Penyambutan resmi di Gedung Gerahadi ini menegaskan bahwa keberhasilan Fallen telah menjadi kebanggaan kolektif bagi seluruh warga provinsi tersebut yang merasa terwakili oleh sosoknya. Lautan manusia di Stadion Gelora Madura. Puncak dari segala euforia penyambutan terjadi saat Fallen tiba di kampung halamannya, Pamekasan, yang disambut oleh ribuan warga yang histeris. Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan berubah menjadi lautan manusia yang ingin menyaksikan secara langsung sosok idola kebanggaan mereka dari jarak dekat. Kehadiran Fallen yang diarak menggunakan kereta Uldaul menciptakan suasana pesta rakyat yang sangat meriah, sekaligus mengharukan bagi siapa saja yang melihatnya. Ribuan orang datang dari berbagai penjuru Madura, bahkan dari luar daerah, hanya untuk memberikan penghormatan terakhir atas perjuangan Fallen di Jakarta. Namun, antusiasme yang luar biasa ini membawa konsekuensi yang cukup berat, karena kondisi stadion yang menjadi sangat sesak dan penuh dengan desakan. Meski penuh dengan resiko, semangat warga untuk menyambut sang pahlawan daerah tidak luntur sedikit pun, membuktikan betapa besarnya pengaruh seorang Fallen di tanah kelahirannya sendiri yang sangat kental dengan tradisi. Insiden dramatis di tengah cuaca panas. Namun, di balik kegembiraan yang meluap-luap, terselip sebuah insiden memprihatinkan yang menguji kesiapan panitia dan tim medis di lokasi acara. Cuaca panas yang sangat menyengat ditambah dengan ribuan orang yang saling berdesakan, menyebabkan ratusan penonton pingsan karena dehidrasi berat. Suasana berubah menjadi mencekam ketika ambulans terlihat keluar masuk area stadion untuk mengevakuasi para korban yang sebagian besar adalah perempuan.
Tim medis sempat kewalahan menghadapi jumlah korban yang terus bertambah, sementara tenda darurat yang disediakan sudah tidak mampu lagi menampung kapasitas yang ada. Pemerintah daerah terpaksa mengerahkan mobil pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air guna mendinginkan suasana di tengah kepadatan massa yang tak terkendali. Insiden ini menjadi catatan dramatis dalam sejarah penyambutan artis di Madura, sekaligus menunjukkan betapa dahsyatnya magnet seorang Fallen Akbar yang mampu menggerakkan massa hingga titik yang luar biasa ekstrim.